Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Yuliana Prima Manehat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan mengikuti uji kinerja pembuatan video pembelajaran pada materi kestabilan atom dan ikatan ion pada kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 1 Keva Menado. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar di pertemuan pembelajaran hari ini? Baik. Syukurlah kalian semua dalam keadaan yang baik. Dengan demikian, mengawali pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh Kakak Sylvia. Silakan Kakak Sylvia. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Namun sebelum itu, izinkan saya memimpin doa ini dengan ajaran agama saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan karunia-Mu kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Terangilah akal pikiran kami, agar apapun yang kami pelajari dapat kami resapi dan kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih Kakak Sylvia. Untuk memulai pertemuan pembelajaran kita pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember 2021, Ibu akan mengabsen anak-anak satu persatu. Noval Nugraha, Hadir, Ibu. Bibi Anapa, Hadir, Bu. Andra Pontus, Hadir Ibu. Sylvia Barunai, Hadir Ibu. Yuda, Hadir, Ibu. Esa Bria, Hadir Ibu. Jenny Nini, Hadir Ibu. Agung Tanio, Hadir, Bu. Ningsi Babu, Hadir Ibu. Sandra Kolo, Hadir Ibu. Berlin Tuames, Hadir Ibu. Bram Ugur, Hadir, Bu. Ratri Lelahaya, Hadir Ibu. Christine Nempa, Hadir Ibu. Brisakan. Hadir Ibu. Baik, terima kasih untuk kehadiran anak-anak semua dalam proses pembelajaran hari ini, di mana dalam proses pembelajaran hari ini kita akan membahas materi tentang ikatan kimia, secara khusus tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Tapi sebelum memulai dengan pembahasan materi kita, silakan masing-masing anak mengecek kebersihan di sekitar meja dan tempat duduk anak-anak. Meja dan tempat duduk anak-anak. Apakah sudah bersih? Baik. Sekaligus Ibu mau mengingatkan kepada anak-anak semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi kita, yaitu tentang ikatan kimia, secara khusus tentang kestabilan atom dan ikatan ion.
berbicara tentang kestabilan atom dan ikatan ion, di mana pemahaman dasar anak-anak yaitu tentang materi konfigurasi elektron, tentang konfigurasi elektron. Di mana materi konfigurasi elektron anak-anak sudah pelajari pada materi sebelumnya. Apakah anak-anak masih ingat apa itu konfigurasi elektron? Masih. Baik, dengan demikian, apa itu konfigurasi elektron? Proses penyusunan Iya, proses penyusunan elektron pada kulit-kulit atom. Dengan demikian, ada berapa konfigurasi elektron? Dua. Yang pertama adalah konfigurasi elektron. Iya, konfigurasi elektron Niels Bohr dan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Dengan demikian, pada slide ada 4 buah unsur. Ada unsur helium, argon, klor, dan oksigen. Siapa yang bisa menulis konfigurasi elektron dari keempat unsur ini? Silakan. Oke, Kakak Noval. Argon nomor atomnya berapa? 18. Oke, neon nomor atomnya berapa? Klorin? 17. Oksigen nomor atomnya berapa? 8. Baik, terima kasih Kakak Noval sudah menulis konfigurasi elektron dengan benar. Tepuk tangan buat Kakak Noval. Baik, dengan demikian secara bersama-sama dari konfigurasi elektron yang dibuat atau ditulis oleh Kakak Noval, helium konfigurasi elektron valensinya berapa? 2. Argon elektron valensinya 8. Klor elektron valensinya 7. Oksigen elektron valensinya 6. Di mana elektron valensi ini akan digunakan dalam proses ikatan kimia. Elektron valensi ini yang nanti dimanfaatkan untuk atom yang satu berikatan dengan atom yang lain dalam proses berikatan kimia. Di mana mungkin tadi malam ada yang sudah membaca, kira-kira dari keempat unsur ini mana yang sudah stabil? Ya, kalau tadi malam ada yang sudah baca. Oke, helium dan argon sudah stabil. Oke, baik. Dengan demikian berbicara tentang ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia juga pasti hidup dalam lingkungan sosial, berikatan satu dengan yang lain, baik berikatan secara persahabatan, kekeluargaan, dan seterusnya. Dimana perhatikan slide berikut, gambar pada slide. Manakah yang lebih stabil antara bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Bekerja dalam tim pasti lebih menyenangkan karena banyak di antara anggota tim punya ide yang lebih bagus untuk buat satu pekerjaan dalam tim pasti lebih baik. Kalau kerja sendiri sudah butuh pasti sedikit lebih pusing, ya toh? Gimana? Begitupun dalam unsur-unsur yang ada di alam bebas selalu memiliki kecenderungan untuk berikatan, untuk bersenyawa atau untuk berpasangan. Contoh pada slide ada gambar apa itu? Yang pertama garam, yang kedua ada gambar air. Garam rumus kimianya apa? NaCl. Itu terbentuk dari 2 unsur, yaitu unsur apa dan apa? Natrium. Iya, unsur natrium dan unsur klorin. Ada ikatan antara natrium dan klorin. Berikut air, rumus kimianya apa? H2O. Terbentuk dari unsur apa dan unsur apa? Dan oksigen. Ada berapa atom hidrogen dalam H2O? Ada 2. Sedangkan oksigennya ada 1. Jadi di alam unsur-unsur juga selalu memiliki kecenderungan untuk berikatan. Dengan demikian, untuk menguji pemahaman anak-anak, pemahaman awal anak-anak tentang materi kestabilan atom dan ikatan ion, Ibu akan melakukan pretest. Pretest kali ini Ibu kirim soal pretestnya lewat WhatsApp grup kelas kita. Jadi silakan lihat link pretestnya. Silakan masing-masing anak kerjakan soal yang ada di WhatsApp grup yang sudah dikirim.
Waktu pretest 4 menit. Oke. Oke, sudah? Baik. Dengan demikian dari hasil pretest yang anak-anak selesaikan, kira-kira siapa yang dapat nilai 100? Angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti tadi malam mungkin 4 orang saja yang membaca, yang lainnya belum sempat membaca. Dengan demikian, hari ini mari berkonsentrasi, tambahkan semangat belajar anak-anak, fokus pada materi kita, kestabilan atom dan ikatan ion, sehingga anak-anak semua bisa mengalami peningkatan dalam pembelajaran materi ini. Untuk memahami dan memperdalam materi anak-anak tentang kestabilan atom dan ikatan ion, maka kompetensi dasar yang harus anak-anak kuasai itu adalah membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Di mana indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah menganalisis kestabilan atom, dan yang kedua adalah menganalisis proses pembentukan ikatan ion. Dengan tujuan pembelajarannya melalui proses model pembelajaran discovery learning ini diharapkan melalui kerjasama anak-anak dalam diskusi, terlibat aktif dalam diskusi, anak-anak bisa memahami, mampu menganalisa materi tentang ikatan kimia secara keseluruhan, secara khusus tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Baik, sudah siap untuk belajar? Dengan demikian, masing-masing anak silakan masuk ke dalam kelompok seperti yang sudah Ibu bagikan. Baik, silakan angkat mejanya pelan-pelan. Oke, apakah semua sudah di dalam kelompok? Ibu akan membagikan LKPD untuk digunakan dalam proses latihan soal kali ini, di mana sambil berdiskusi nanti Ibu akan melakukan penilaian. Jadi dalam berdiskusi saling memberi pendapat dengan teman satu dengan yang lain, kemudian berdiskusi dengan baik untuk memecahkan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Terima kasih, Bu. Semangat sekali. Semua sudah dapat LKPD? Oke, kalau sudah dapat silakan setiap kelompok berdiskusi menyelesaikan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Baik, sebelum memulai mengerjakan latihan soal yang ada pada LKPD, perhatikan ilustrasi video berikut. Oke, silakan diamati video yang ada. Dari ilustrasi pada video tadi, kira-kira siapa yang bisa mengidentifikasikan masalah dari video yang anak-anak amati? Kira-kira ada pertanyaan apa yang disandar anak-anak penggunaan dari pengamatan video tadi? Oke, Kakak Berlin, silakan. Mengapa perjalanan tidak bisa berkaitan dengan siklon, tapi
pertanyaan yang bagus sekali. Dengan demikian, siapa yang bisa menjawab mengapa unsur neon tidak bisa berikatan dengan unsur fluor? Sedangkan dia hanya bisa berikatan dengan unsur fluor saja. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Kakak Sylvia, silakan. Unsur neon sendiri tidak dapat berikatan dengan unsur fluor karena unsur neon sendiri sudah stabil di mana dia terletak pada golongan gas mulia, sedangkan unsur fluor yang belum stabil tersebut memerlukan unsur fluor lainnya agar mereka dapat saling menukar elektron dan juga mencapai kestabilan. Iya, terima kasih. Jawaban yang benar sekali. Dengan demikian, mengapa unsur neon tidak bisa berikatan dengan fluor? Karena unsur neon sudah stabil. Sedangkan unsur fluor bisa berikatan dengan unsur fluor karena belum stabil. Dengan demikian, supaya stabil mereka harus saling menukar elektron dengan cara berikatan. Oke. Berikut, kira-kira siapa lagi yang bisa menemukan pertanyaan dari ilustrasi video yang tadi anak-anak lakukan? Oke, Didi. Ibu, apa tujuan dari satu atom berikatan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kakak Isa. Untuk mencapai kestabilan. Oke, jadi tujuan dari suatu atom berikatan adalah apa? Untuk mencapai kestabilan. Baik. Dengan demikian kita masuk pada bagian yang berikut. Untuk mendalami materi selanjutnya, anak-anak silakan mengumpulkan data dengan membaca sebanyak mungkin informasi tentang kestabilan atom dan ikatan ion yang ada pada buku cetak, atau ada yang mau searching di Google tentang materi ini. Silakan waktu untuk mengumpulkan data atau membaca literasi 10 menit terhitung dari sekarang. Silakan masing-masing anak membaca atau menemukan materi tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Baik, setelah selesai membaca, silakan setiap kelompok mengambil LKPD-nya untuk diselesaikan. Sambil anak-anak menyelesaikan LKPD, Ibu sambil memberi penilaian. Dengan demikian berdiskusilah dengan baik dengan teman-teman Anda untuk temukan jawaban bagaimana penyelesaian soal yang baik. Setelah itu, perwakilan dari setiap kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi kestabilan atom dan ikatan ion. Oke, silakan berdiskusi.
presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, lambang unsur golongan 8A. Yang pertama adalah helium dengan nomor atom 2 memiliki konfigurasi elektron 1s2 dengan elektron valensinya 2. Kemudian yang kedua adalah neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, elektron valensinya 8. Kemudian argon dengan nomor atom 18, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, elektron valensinya 8. Kemudian argon, kemudian krypton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 dengan elektron valensinya 8. Kemudian yang kelima ada xenon dengan nomor atom 54, konfigurasi elektronnya krypton 5s2, 4d10, 5p6 dengan elektron valensinya 8. Kemudian yang terakhir ada radon dengan nomor atom 86, konfigurasi elektronnya xenon 4f14, 5d10, 6s2, 6p6 dengan elektron valensinya 8. Sekian dan terima kasih. Dengan demikian, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Baik, silakan Kakak Prisa. Dengan melihat tabel di kelompok 1, apakah unsur-unsur tersebut sudah stabil? Oke, itu pertanyaannya Kakak Prisa. Apakah unsur-unsur pada tabel itu sudah stabil? Bagaimana? Kira-kira ada yang mau menjawab? Oke, Kakak Silvi silakan. Pada tabel kelompok 1 ini unsur-unsurnya sudah stabil. Baik, jadi pada tabel nomor 1 unsur-unsurnya sudah stabil. Suatu unsur dikatakan stabil apabila memenuhi aturan Mofet dan aturan Duplat, yaitu elektron valensinya adalah 8 dan 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Pada bagian yang berikut, silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan perhatikan kelompok 2 presentasi. Baik, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2. Baik, di sini adalah unsur golongan 1A sampai dengan golongan 7A. Yang pertama, kalium dengan nomor atom 19. Konfigurasi elektronnya 2881. Elektron valensinya 1. Karena kalium kelebihan 1 elektron, maka ia melepaskan 1 elektron. Sehingga lambang ion dan konfigurasi ionnya ialah K+1 sama dengan 288. Yang kedua, magnesium dengan nomor atom 12. Konfigurasi elektronnya 282. Elektron valensinya 2, karena kelebihan 2 elektron, maka magnesium melepaskan 2 elektron. Jadi lambang ion dan konfigurasi ionnya ialah Mg+2 sama dengan 28. Yang ketiga, aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasi elektronnya 283. Elektron valensinya 3. Karena kelebihan 3 elektron, maka aluminium melepaskan 3 elektron. Lambang ion dan konfigurasi ionnya ialah Al+3 sama dengan 28. Yang keempat ada klorin dalam nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya 287. Elektron valensinya 7. Karena klorin kekurangan 1 elektron, maka ia menerima 1 elektron. Jadi lambang ion dan konfigurasi ionnya ialah Cl-1 sama dengan 288. Yang kelima ada nitrogen dengan nomor atom 7. Konfigurasi elektronnya 25. Elektron valensinya 5. Karena nitrogen kekurangan 3 elektron, maka di sini dia menerima 3 elektron. Lambang ion dan konfigurasi ionnya N-3 sama dengan 28. Yang keenam, oksigen dengan nomor atom 8. Konfigurasi elektronnya 26, elektron valensinya 6. Di sini karena oksigen kekurangan 2 elektron, maka ia menerima 2 elektron. Lambang ion dan konfigurasi ionnya O-2 sama dengan 28. Yang ketujuh ada bromin dengan nomor atom 35. Konfigurasi elektronnya 2, 8, 18, 7.
elektron valensinya ialah 7. Karena bromid kekurangan 1 elektron, maka di sini dia menerima 1 elektron. Sehingga lambang ion dan konfigurasi ionnya ialah Bn-1 sama dengan 2, 8, 18, 8. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, dengan demikian ada pertanyaan untuk kelompok 2. Baik, kakak Agnes, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya untuk kelompok 2. Dengan mengalami tabel nomor 2, tolong jelaskan bagaimana cara unsur-unsur tersebut untuk mencapai kestabilan. Oke, silakan. Bagaimana cara unsur-unsur tersebut mencapai kestabilan? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Membantu kelompok 2. Oke, Eza. Baik, jadi berdasarkan tabel nomor 2, cara untuk mencapai kestabilan adalah dengan melepaskan dan menerima elektron. Oke, bagaimana jawabannya? Menurut anak-anak sudah paham ini? Paham. Jadi untuk mencapai kestabilan dengan cara melepaskan dan menerima elektron. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan buat kelompok. Kita masuk pada kelompok yang ketiga. Silakan kelompok yang ketiga. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Baik, di sini saya mewakili kelompok 3 dan menjelaskan hasil diskusi kami tentang proses terjadinya ikatan ion antara unsur-unsur berikut ini. Yang pertama ada unsur lithium dan oksigen. Lithium sendiri memiliki nomor atom 3 sehingga konfigurasi elektronnya ditulis 21. Karena lithium sendiri kelebihan 1 elektron sehingga ditulis Li plus 1. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2. Kemudian ada unsur oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasi elektronnya 26. Karena oksigen sendiri kekurangan 2 elektron sehingga dituliskan O-2. Sehingga dapat dituliskan Li ditambah O menjadi Li plus 1 ditambah dengan O-2 sehingga dituliskan menjadi Li2O. Yang kedua ada unsur aluminium dan juga klorin. Aluminium dengan nomor atom 13 dengan konfigurasi elektron 283. Karena aluminium sendiri kelebihan 3 elektron sehingga ditulis Al plus 3 sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28. Yang kedua ada klorin dengan nomor atom 17 sehingga konfigurasi elektronnya 287. Karena klorin sendiri kekurangan 1 elektron sehingga dituliskan Cl-2 sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 288. Dapat dituliskan Al ditambah Cl menjadi Al plus 2 ditambah Cl- menjadi Al Cl3. Sekian dan terima kasih. Baik, itu pertanyaan ke anak-anak. Ada sedikit masukan. Al, Cl min, Cl dia bermuatan min 1. Oke, baik, dengan demikian ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, Kakak Silvi, silakan. Terima kasih. Dari di sini saya akan bertanya, kenapa pada Li itu elektronnya berada di sebelah kanan, sedangkan pada O atau oksigen elektronnya berada di sebelah kiri. Oke, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Kakak Silvi? Oke, Kakak Berlin, silakan. Baik, pada Li, kenapa elektronnya itu ditambahkan di sebelah kanan? Karena kita lihat dalam konfigurasi elektron itu Li kelebihan 1 elektron sehingga Li itu dia melepaskan 1 elektron di sebelah kanan. Sedangkan untuk O, kenapa dia ditambahkan 2 elektron di sebelah kiri? Karena dalam konfigurasi elektronnya O itu kekurangan 2 elektron sehingga untuk mencapai kestabilan ditambahkan 2 elektron di sebelah kiri. Terima kasih. Oke, jawaban yang tepat sekali. Terima kasih. Oke, baik, dengan demikian terima kasih untuk kelompok 3 dan kita masuk ke kelompok 4. Oke, presentasi dari kelompok 4, silakan. Terima kasih atas waktu dari kami kepada saya mewakili kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami kelompok 4, yaitu menentukan proses terjadinya ikatan ion antara unsur Mg yang mempunyai nomor atom 12 dan unsur Br yang mempunyai nomor atom 35. Unsur Mg yang mempunyai nomor atom 12 memiliki konfigurasi elektron valensi 2, 8, dan 2. Karena Mg kelebihan 2 elektron, maka dapat ditulis Mg plus 2 ditambah 2 elektron ini sehingga menghasilkan elektron valensi 28. Yang kedua, unsur Br
yang mempunyai nomor atom 35 mempunyai elektron valensi 2, 8, 18, dan 7. Unsur Br kekurangan 1 elektron sehingga harus ditambahkan 1 elektron valensi yang menghasilkan Br-1. Mg ditambah Br akan menghasilkan Mg plus 2 ditambah Br-1. Br harus bernilai 2 unsur untuk dapat seimbang dengan Mg sehingga menghasilkan Mg Br2. Dan rumus kimianya adalah Mg Br2. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Kemudian ada pertanyaan untuk kelompok 4. Oke, Kak Andra silakan. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Berdasarkan kegiatan di atas, bagaimanakah suatu unsur berikatan ion? Terima kasih. Oke, siapa yang bisa menjawab? Oke, Kak Ratri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi unsur-unsur yang berikatan ion terjadi pada unsur yang mengalami kelebihan dan kekurangan elektron, sehingga terjadi serah terima atau tukar menukar antar unsur-unsur tersebut. Oke, bagaimana Kak Andra? Baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan. Oke, baik. Dengan demikian, terima kasih untuk presentasi hasil diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan terima kasih juga untuk keaktifan anak-anak semua dalam diskusi kelompok ini. Dengan demikian, presentasi siapa yang membuat kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Oke. Kak Silvi, silakan. Oke, bisa maju ke depan dulu dong. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi ikatan kimia sendiri adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik antara atom-atom yang satu atau antara unsur-unsur yang lain atau juga antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Di mana dalam ikatan kimia itu ada 3 ikatan, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan juga ikatan logam. Di mana tujuan dari ikatan kimia tersebut adalah untuk mencapai kestabilan. Suatu atom itu dikatakan sudah stabil apabila dia itu memenuhi aturan duplet dan juga aturan oktet. Di mana aturan duplet berarti dia memiliki 2 elektron valensi, dan kalau aturan oktet berarti dia memiliki 8 elektron valensi. Sebagai contoh adalah Ca dan Cl. Ca sendiri kelebihan 2 elektron, sedangkan Cl itu kekurangan 1 elektron. Sehingga agar mereka dapat stabil, maka mereka harus berikatan menjadi CaCl2. Untuk sifat-sifat dari ikatan ion itu sendiri, yang pertama, ikatan ion itu bersifat keras namun dia mudah rapuh. Yang kedua, titik dini dan titik lelehnya itu tinggi. Yang ketiga adalah ikatan ion itu dapat mengantarkan arus listrik, dan ikatan ion tersebut dapat larut dalam pelarut atau dalam air. Sekian dan terima kasih. Baik. Sangat baik. Dengan demikian ada sedikit penegasan konsep dari Ibu, tambahan penjelasan sedikit tentang kestabilan atom dan ikatan kimia. Seperti yang sudah Anda diskusikan, sudah dijelaskan dalam presentasi dan dijelaskan dalam kesimpulan tadi, kestabilan atom dan ikatan ion itu adalah bagian dari materi ikatan kimia. Dengan demikian, ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik menarik antara atom satu dengan yang lain, molekul satu dengan molekul yang lain. Ikatan kimia sendiri dibagi menjadi berapa bagian? 3. Yang pertama, iya, dan yang terakhir adalah logam. Suatu tujuan dari suatu atom berikatan adalah untuk kestabilan. Di mana unsur-unsur yang sudah mengalami kondisi stabil itu unsur golongan berapa? 8A. Unsur golongan 8A ada apa saja? Yang pertama, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Dengan demikian, bagi unsur yang belum mencapai kestabilan, itu untuk mencapai kestabilan dilakukan dengan cara melepaskan dan menerima elektron. Melepaskan dan menerima elektron. Kira-kira kalau unsur natrium dia melepaskan atau menerima elektron? Melepaskan elektron. Natrium melepaskan berapa elektron? 1 elektron. Oksigen melepaskan atau menerima elektron? Menerima berapa elektron? 2 elektron. Dengan demikian oksigen membentuk ion O-2, melepaskan 2 elektron membentuk O-2. Kalau tadi
membentuk ion Na plus 1. Tadi Ibu ada sedikit salah, oksigen menerima elektronnya bukan melepaskan elektron. Dari penjelasan dan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan bagian penegasan konsep dan kesimpulan yang dibuat oleh teman Anda, apakah Anda masih mengalami kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, dengan demikian semua sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini? Sudah. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah pembelajaran hari ini menarik? Menarik. Baik, terima kasih banyak. Dengan demikian, untuk menguji kemampuan anak-anak semua dalam tentang pemahaman materi kestabilan atom dan ikatan ion, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan melakukan post test. Oke, untuk soal post test hari ini, silakan lihat pada slide. Oke, baik. Silakan selesaikan soal post testnya yang ada pada slide. Waktu penyelesaian soal post testnya 4 menit. Satu soal 2 menit. Oke, baik. Dengan demikian, sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah semua, silakan tukar pekerjaan antar teman. Oke, sudah. Baik, kita mulai dengan pemeriksaan hasil kerja proses Anda. Tuliskan proses terjadinya ikatan ion antara unsur-unsur berikut. Yang pertama kalium dan oksigen, yang kedua adalah aluminium dan klorida. Kira-kira siapa yang mau menyelesaikan? Siapa yang mau menyelesaikan latihan soal proses ini di papan? Oke, silakan. Oke, Kakak Jenny. Silakan Kakak Jenny. Teman-teman yang lain perhatikan dan periksa hasil pekerjaan teman. Oke, baik. Ini silakan jelaskan sedikit bagaimana proses terbentuknya ikatan ion pada Dano. Baik, terima kasih. Kalium memiliki nomor atom 19, maka konfigurasi elektronnya adalah 2881. Dia di sini kelebihan 1 elektron, maka ditulis K plus 1. Yang kedua, oksigen. Oksigen memiliki nomor atom 8, konfigurasi elektronnya adalah 26. Ia kekurangan 2 elektron, sehingga ia harus menerima sebanyak 2 elektron. Kita tulis O-2, sehingga menjadi K ditambah O sama dengan K plus 1 ditambah O-2. Maka rumus molekulnya adalah K2O. Sekian. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, sekarang periksa hasil pekerjaan teman. Kalau sudah habis periksa, yang salah satu kasih nilai 50, benar semua kasih nilai 100, salah semua dapat nilai 0. Kembalikan hasil pekerjaan teman-teman Anda. Baik, dengan demikian dari hasil yang sudah ada kerjakan, siapa yang dapat nilai 100? Oke, terima kasih banyak untuk semangat belajar anak-anak semua, sehingga ada peningkatan pembelajaran di akhir pembelajaran ini dari pretest yang nilainya hanya 4 orang yang benar, dan pada post-test terakhir banyak yang mendapatkan nilai baik. Artinya banyak dari anak-anak semua konsentrasi belajar pada hari ini lebih baik. Terima kasih dan tepuk tangan untuk semangat belajar. Baik, dengan demikian untuk pertemuan berikut kita akan membahas materi tentang ikatan kovalen. Tugas tentang kestabilan atom dan ikatan ion. Nanti anak-anak silakan lihat di grup kelas masing-masing. Ibu akan mengirimkan tugas tentang kestabilan atom dan ikatan ion di dalam grup kelas. Oke, baik. Dengan demikian, terima kasih untuk semangat belajar semua hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti menyelesaikan tugas yang Ibu kirimkan.
diselesaikan dengan semangat, senang hati, sehingga waktu kita periksa nanti semuanya bisa mendapatkan hasil yang baik. Mengakhiri pertemuan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita mengucap syukur, minta terima kasih pada Tuhan karena sudah jaga kita selama pembelajaran hari ini dengan memohon doa yang dipimpin oleh Kakak Agnes. Silakan Kakak. Teman-teman, sebelum kita berdoa hari ini, kita akan berdoa. Karena Bapa, Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami atas hadirat-Mu. Karena begitu besar cinta yang Engkau berikan kepada kami, kami telah menyelesaikan aktivitas pada hari ini dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing, itu selalu menjaga dan memberkati agar kami dapat sampai ke rumah kami dalam keadaan selamat. Semua doa dan harapan kami serahkan kepadamu dan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih banyak anak-anak semuanya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dan selamat siang. Selamat siang.